Stefano dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang proses dan cara merakit komputer. Baik, langsung saja kita ke materinya. Baik, langsung aja kita ke materinya. Yang pertama kita bahas adalah sebelum kita merakit komputer, kita harus menyiapkan perlengkapan dan peralatan. Di sini peralatan yang harus kita siapkan ada 18 item, yaitu terdiri dari casing, mainboard, prosesor, heatsink plus kipas pendingin, VGA, sound card, HDD, FDD, CD-ROM atau RW, kemudian monitor, keyboard, mouse, speak aktif, kabel power, kabel IDE, kabel FDD, tang, dan obeng. Itu adalah peralatan yang harus kita butuhkan. Kemudian perlengkapannya itu di sini kita harus menyediakan komponen komputer, terus kelengkapan komputer seperti kabel, skrup, jumper, baut, dan sebagainya. Kemudian buku panduan dan referensi dari komponen. Kemudian alat bantu berupa obeng, pipi, dan tang. Yang kelima, software sistem operasi, terus dan program aplikasi. Itu semua yang harus kita butuhkan sebelum kita merakit komputer. Lanjut, yang kedua adalah tahapan proses dan perakitan komputer. Di sini ada 10 tahapan. Yang pertama itu penyiapan motherboard. Periksa buku manual motherboard untuk mengetahui posisi jumper untuk pengaturan CPU speed multiplier, dan tegangan. Masukkan ke motherboard atau setting jumper sesuai petunjuk. Kesalahan mengatur jumper tegangan dapat merusak prosesor, yaitu memasang prosesor. Prosesor lebih dahulu dipasang sebelum memasang motherboard menempel pada casing. Yang ketiga, memasang heatsink. Fungsi heatsink adalah membuang panas yang dihasilkan oleh prosesor lewat konduksi panas dari prosesor ke heatsink. Untuk mengoptimalkan pemindahan panas, maka heatsink harus dipasang rapat pada bagian atas prosesor dengan beberapa klip sebagai penahannya. Yang ketiga, memasang heatsink. Fungsi heatsink adalah membuang panas yang dihasilkan oleh prosesor lewat konduksi panas dari prosesor ke heatsink. Yang keempat, memasang modul memori. Modul memori umumnya dipasang berurutan dari nomor shortcut terkecil. Yang kelima, memasang motherboard pada casing. Motherboard dipasang ke casing dengan skrup dan dudukan. Yang keenam, memasang power supply. Beberapa jenis casing sudah dilengkapi power supply. Bila power supply belum disediakan, maka cara pemasangannya seperti berikut, yaitu ada 3 caranya. Yang pertama, masukkan power supply pada rak di bagian belakang casing. Yang kedua, hubungkan konektor power dari power supply ke motherboard. Yang ketiga, hubungkan kabel daya untuk fan jika memakai fan untuk pendingin CPU. Yang ketujuh, yaitu memasang kabel motherboard dan casing. Setelah motherboard terpasang di casing, langkah selanjutnya yaitu memasang kabel I atau O pada motherboard dan panel dengan casing. Yang ke-8 yaitu memasang drive. Prosedur memasang drive hard disk, floppy, CD-ROM, CD-RW atau DVD yaitu ada 9 cara. Yang pertama, copot pelet penutup by drive. Yang kedua, masukkan drive dari depan by dengan terlebih dahulu. Mengatur setting jumper. Yang ketiga, sesuaikan posisi lubang skrup di drive dan casing, lalu pasang skrup penahan drive. Yang keempat, hubungkan konektor kabel IDE ke drive. Yang kelima, ulangi langkah 1-4 tadi untuk setiap pemasangan drive. Yang keenam, bila kabel IDE terhubung ke
drive, pastikan perbedaan setting jumper keduanya, yaitu drive pertama diset sebagai master dan lainnya sebagai slave. Yang ketujuh, konektor IDE secondary pada motherboard dapat dipakai untuk menghubungkan dua drive tambahan. Yang kedelapan, floppy drive dihubungkan ke konektor khusus floppy di motherboard. Yang kesembilan, sambungkan kabel power dari catu daya ke masing-masing drive. Yang kesembilan, memasang card adapter. Card adapter yang umumnya dipasang adalah video card, sound, network, modem, dan SSC adapter. Video card umumnya harus dipasang dan diinstal sebelum card adapter lainnya. Yang ke-10, penyelesaian akhir, yaitu langkahnya pasang penutup casing dengan menggeser. Yang kedua, sambungkan kabel dari catu daya ke soket di dinding. Yang ketiga, pasang konektor monitor ke part video card. Yang keempat, pasang konektor kabel telepon ke port modem bila ada hubungan konektor kabel keyboard dan konektor mouse. Yang kelima, hubungkan piranti eksternal lainnya seperti speaker, joystick, dan mikrofon bila ada ke port yang sesuai. Yang keenam, hubungkan piranti eksternal lainnya seperti joystick, dan mikrofon bila ada ke port yang sesuai. Yang ketujuh, komputer siap dihidupkan. Nah, itu semua tadi adalah 10 tahapan proses perakitan komputer. Kita lanjut, yang kedua itu langkah-langkahnya. Yang ketiga itu adalah langkah-langkahnya. Ada 14 langkah yang harus kita ikuti untuk merakit komputer. Yang pertama, langkah yang pertama itu siapkan casing, bukalah dari dusnya dan keluarkan. Casing adalah model tower dengan penutup samping. Bukalah semua penutup samping dengan lepas keempat baut yang berada di belakang casing. Simpan terlebih dahulu kedua penutup samping ini di tempat yang aman. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, pasanglah switch power supply untuk PSU adapter pada tempat yang telah disediakan. Yang ketiga, langkah yang ketiga, bukalah box motherboard, keluarkan dan letakkan motherboard tersebut di meja. Namun sebelumnya beri alas pada bagian bawah motherboard dengan gabus yang tersedia dalam boxnya. Yang keempat, langkah yang keempat itu, lepaskan tuas pengkait prosesor dengan cara menekan lalu tarik ke atas. Yang kelima, setelah hip masuk dengan tepat ke dalam soket, turunkan kembali pengait dengan cara menekan ke bawah, kaitkan hingga benar-benar terkunci agar hip prosesor tidak lepas. Langkah yang keenam, berikutnya pasang kartu memori RAM pada slot DIMM yang telah disediakan. Langkah yang ketujuh, beralihlah ke casing, pasang baut alas untuk motherboard pada pelatnya. Warna bautnya biasanya keemasan dan berlubang. Langkah ke-8 yaitu angkat motherboard dan letakkan ke dalam casing. Posisikan motherboard dengan mengepaskan lubang bautnya di atas baut alas. Langkah ke-9, pasang konektor yang berasal dari lampu LED, speaker, tombol power, dan tombol reset ke PC motherboard. Yang ke-10, berikutnya, hubungkan konektor kabel power supply yang berasal dari PSU ke port power yang berada di motherboard. Port power biasanya berwarna putih dengan jumlah pin sebanyak 12 buah. Langkah ke-11, ada dua model VGA, model AGP, dan model PCI. Model VGA yang menggunakan slot PCI 1 biasanya terdapat pada motherboard ke komputer lama. Slot
PC1 pada motherboard berwarna putih dan lebih panjang dibandingkan slot AGP yang berwarna coklat kegelapan. Dalam contoh ini kami gunakan yang kartu VGA model AGP. Langkah ke-12, motherboard menyisakan 2 pasang pin USB yang biasa dimanfaatkan untuk memasang port USB di bawah depan PC. Maka bila ada kartu untuk memasang port USB atau USB 2 dan kartu firmware tambahan dapat dipasang. Langkah ke-13 yaitu siapkan hard disk. Pertama, atur jumper dan hard disk. Jumper ini ada di bagian belakang hard disk dan memiliki 5 pasang pin. Bila hard disk yang akan dipasang cuma 1, maka setelah jumper pada posisi master. Jika ada 2 hard disk, maka cabut jumper hard disk kedua dan posisikan sebagai level. Langkah ke-14, pasang kabel data IDE jenis ATA atau 66 pada port data di belakang hard disk agar pasangannya pas. Bagian yang tak terbuang dari ujung kabel data harus dipaskan sebagai port yang tak ada pinnya. Cara yang lebih sederhana itu yaitu dengan melihat penanda warna pada kabel. Bagian yang berwarna merah harus ditempatkan dekat dengan soket power untuk hard disk. Mengenal port ini ada 9, yaitu colokan mouse PS atau 2, colokan keyboard PS, colokan USB. Port COM merupakan colokan series pada PC. Port paralel atau LPT1 digunakan untuk printer, scanner, atau alat lainnya. Colokan VGA untuk dihubungkan ke monitor. Pada port MIDI bisa dipakai untuk joystick. Audio out warna hijau dan warna hitam untuk speaker. Audio in warna merah ini untuk mikrofon. Yang audio in warna biru ini untuk piranti musik lainnya, misalkan radio atau tip. Nah, setelah sudah selesai semua, kemudian kita lanjut ke pengujian. Jadi setelah kita memasang atau merakit sebuah komputer, kita harus menguji kembali apakah komputer itu udah siap pakai atau belum. Jadi tahap pengujiannya di sini itu ada 9 tahap, yaitu hidupkan monitor, lalu unit sistem. Perhatikan tampilan monitor dan suara dari speakernya. Yang kedua, proses FOS dari BIOS. Secara otomatis akan mendeteksi hardware yang terpasang di komputer. Yang ketiga, jika tidak terjadi kesalahan, maka komputer menampilkan proses eksekusi dari program POS. Kemudian, periksa semua hasil deteksi hardware oleh program setup BIOS. Yang kelima, simpan perubahan setting dan keluar dari setup BIOS. Setelah keluar dari setup BIOS, komputer akan meload sistem operasi dengan urutan pencarian sesuai setting boot sequence pada BIOS. 7. Restart komputer sehingga hasil partisi dapat digunakan. Yang ke-8, format seluruh drive hasil partisi. Ketik A, format CS untuk memformat primary disk dan mengcopy file system. Masukkan CD-ROM, master, Windows, kemudian ketiklah setup untuk menginstal Windows. Nah, jika dari pengujian itu ada masalahnya, kita harus segera menangani masalah tersebut. Di sini
menangani masalahnya itu ada dua, yaitu yang pertama, komputer atau monitor tidak menyala, kemungkinan disebabkan oleh switch atau kabel daya belum terhubung. Yang kedua, card adapter yang tidak terdeteksi disebabkan oleh pemasangan card belum pas ke slot LED dari hard disk. Floppy atau CD menyala terus disebabkan kesalahan pemasangan kabel konektor atau ada pin yang belum pas terhubung. Dari apa yang saya jelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan yaitu teknologi komunikasi dan informasi dalam belajar dan mengajarkan teknologi komunikasi dan informasi cocok untuk mengintegrasikan domain konsep, keterampilan proses, kekreatifan sifat, nilai-nilai penerapan, dan keterkaitan antar bidang studi, dan pembelajaran dan penilaian pendidikan. Pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dapat meningkatkan sikap yang semula kurang dalam menyerap informasi menjadi lebih gampang, cepat, dan mudah dalam memperoleh informasi dan dapat meningkatkan kepedulian terhadap kegiatan masyarakat sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya tentang proses dan cara merakit komputer. Bagi teman-teman yang kurang jelas atau ingin mengajukan pertanyaan, silahkan mengajukan pertanyaan. Saya akan membuka sesi pertanyaan sebanyak 3 pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.